infotainment tentang Kamu dapat buka aja, ada kok. Ada, ini nggak ngaku lagi jadi nih. pas paginya itu Aduh, dia bohong berbicara, lagi nih. Nih ya bohong kan? lagi nih. Kebetulan Nih, bohong lagi Rasis itu minta, saya punya, saya ini. kirim. Ya, kirim Ya kan? Saya Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa Udah diam nggak? jelas. Boleh Udah. jelaskan. Oke, clear. Tongor Oke. lu bisa Udah, diam. nggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Udah. Lu bilang ceboker. Ini Lu yang bilang congor. ceboker. Ini. Lu bilang ceboker. Udah, ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Enggak, udah. Lebih Ini bahaya orang ini. bicara Udah, Mas Roy, ceboker Mas Roy. itu untuk kotoran. Congor itu adalah mulut. Woi, Oke, nanti. Terus gini, pas. Oke, kita balik ke substansi Oke. ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, ini Jadi jangan udah ditambah. jelas kan? Ini jangan Udah, ini get Aiman. kontak. Yang hoax. Mana yang hoax? Ya hoax. Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, palsu. kita tampilkan nanti. Yang mana? WA palsunya Dokter Isi Tifa. WA. Saya Yang ngomong dulu. dikatakan Saya ngomong dulu. Iya, Saya masih kamu ada tuh hoax. Masih ada WA-nya. Gak punya mana gambarmu Ini mana? Saya Bentar. katakan. Orang gak punya gambar. Bentar, Mas Roy. Dibilang Bentar. sebar isi pesan Di depan palsu. media. Lah iya, ayo mana? Yang Salahnya ada, mana? jadi saya cerita. Bentar, Mas. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan biar saya yang menanyakan Bang. Ah. Di depan media isi WA Andi Aswan dibongkar. Iya, Isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dokter Tifa. Padahal itu bukan dari Dokter Tifa. Palsu. Boleh itu. saya bicara? Nanti saya Oke. tunjukkan. Oke, baik. Nanti saya tunjukkan. Nah, nanti Jadi saya memang sudah menjelaskan di catatan Andi Aswan ya, Alah, klarifikasinya. ngapain? Saya ulangi lagi. Saya menerima WA dari seseorang ya yang tadinya itu tidak ada namanya, cuma nomor, tapi ketika saya buka ada tulisan Dokter Tifa. Kemudian Terus disebarkan sama saya dia. save, itu automatically masuk namanya Dokter Tifa. Gak bisa. Dia mengirim yang namanya e-flyer. nanti saya berikan kesempatan Ya, Mas ya, Roy. ya. Ya, bisa diam dulu ya. bisa, E-flyer Pak. Bohong ya nggak bisa didiamin. tentang selamat Idul Fitri. Maka saya Nanti saya tanyakan, tunjukkan itu. Iya, saya iya. jawab mohon maaf lahir batin. Saya masih pegang WA-nya. Kemudian Terus-terusan. dia bertanya lagi kepada saya, Mas Andi, bisakah difasilitasi untuk saya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi? Itu Ini isi bohong WA, dikatakan nanti saya lagi. berikan kesempatan Mas Roy. Jangan dipotong dulu. Minta tolong Mas Roy ya. Ya. Oke. Jadi itu isi yang dikatakan tulisannya Dokter Tifa. Ya. Isinya tadi apa? Tolong difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Nanti saya keluarkan Mas Aiman, ada itu. Selamat Idul Fitri. Saya Di save data, oleh dia Bang nggak Andi punya Azwan. Saya ada statement. Oke, sempat ditanya Ya. misalnya siapa Jadi- ini dan seterusnya. Jadi saya tanyakan juga, kemudian apakah ini Dokter Tifa? Oke. Ya Bang, tolong jangan dipublikasikan. Kemudian, Nggak coba ditelepon misalnya. Keluarin aja deh. tunggu dulu, saya belum mau telepon dulu kan. Oke. Takutnya juga ini kan jebakan dan dia sering dia pancing-pancing saya. Oke. Maka saya kan juga melihat itu udah. Kemudian dia juga saya tanyakan setelah dia katakan untuk difasilitasi, saya boleh kita bertemu karena saya pengen ketemu. Oke. Benar nggak ini Dokter Tifa? Oke. Nah kemudian boleh Bang. Ketika dia bilang boleh Bang itu, ya saya tunggu 30 menit kemudian karena dia bilang saya ingin berkonsultasi dengan PH saya Al-Katiri. Ada Bang Al-Katiri di sini. Oke. Mana Bang Al-Katiri? Nggak ada. Oh, sorry. Ya, itu Bang Azam kan. Ya kemudian Al-Katiri pakai Q di situ. setelah itu bisa Bang 30 menit kemudian bisa Bang nanti di coffee di Tebet, di daerah Tebet coffee time. Oh, janji ya di situ. Oke. Ya ketemu jam 10 pagi. Itu kapan itu? Masih ingat? Bulan apa kalau nggak? Itu setelah Lebaran itu. Oh, baru-baru ini dong? Baru satu Oke. hari Lebaran. Oke. Asal satu hari Oke. Lebaran. Iya. Kemudian saya telepon lah Bang Al-Katiri. Belum diangkat, kemudian diangkat. Bang, kita menurut Dokter Tifa akan bertemu di COVID team di daerah Tebet. Bang Al-Katiri kaget. Oh, saya ada di Denpasar. Nggak mungkin gitu loh. Loh ini saya terima WA nih. Oh, kalau begitu kirim WA-nya. Saya screenshot, 2 screenshot. Ya, saya kirim. Ini Bang, nomornya mana? Saya kirim juga nomornya. Kemudian dia cek. Saya sudah cek dengan circle-nya itu ternyata bukan. Tidak ada itu. Oh, kalau begitu ini penipuan Bang. That's it, selesai untuk itu. Oke. Tiba-tiba, Gak kayak gitu besoknya ceritanya. itu dia ada press conference. Memutarbalikkan fakta.
Gitu loh. Dia itu siapa? Dokter Tifa. Ya, jadi Bung Al-Katiri itu menginfokan Oke. screenshot itu Oke. ke Tifa. Enggak, Tifa ceritanya pasti enggak kayak gitu, nanti ke dia, dijelaskan. ke Roy Suryo itu. Oke. Dibuatlah Saya suatu pegang, plot Pak. twist di situ. Ya, ini jelas saya masih pegang. Dan terakhir pun juga, Dan kemudian konferensi pers isinya ya kurang lebih? isinya bahwasanya ada yang namanya AA itu ya jadi seperti makelar RJ. Oh, Andi Azwan lah kurang itu. Iya. Oke. Ya kan? Maklar RJ katanya. Justice. Padahal ya RJ itu kan bukan saya, itu adalah Polda Metro Jaya. Tidak ada relawan harus melakukan fasilitasi RJ. Semuanya itu di Polda Metro Jaya. Dan Anda Gitu waktu loh. itu mendapatkan pesan WhatsApp yang meminta, bukan Anda yang mengajak begitu kan? Bukan, Oke. saya meminta kepada saya. Baik. Buktinya ada itunya. Terus kaitan ke YouTube tadi apa? Yang kaitan YouTube tadi, Bohongnya ya itu di mana? makanya saya bilang dia bilang WA palsu. Yang buat saya karena dikatakan itu. Ya, kan? palsu kan. Dan dia kan mengglorifikasikan itu. Coba kita- Saya berbohong. Oke, nanti kita tampilkan WA-nya itu saya palsu bilang Dokter Tifa itu ya. Itulah hoax. Supaya jelas. Karena saya ada. Buktinya sampai sekarang ada di HP saya. Dan terakhir pun juga Coba kita tayangkan lagi tuh, Pak. Tayangkan yang tadi. tayangan aja. Kebohongannya Kalau Andi ada Bung Aswan tadi. Al-Katiri jelas ini di sini gitu. Tapi saya sudah paham Bung Al-Katiri secara profesionalismenya Tuh. sebagai Ini di lawyer. depan media isi WA Andi Azwan dibongkar. Ini Dari video yang sudah kita lihat barusan, sampai saat ini permasalahan ijazah Jokowi belum terselesaikan, bahkan udah merambat kemana-mana. Dan coba kita perhatikan apa saja yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia terkait video ini. Kita buka satu persatu dalam kolom komentar. Ijazahnya nggak diselesaikan soal asli atau palsu, tapi yang dibahas hal-hal di luar ijazah, inilah Konoha. Susah benar, tinggal tunjukkan ijazahnya dan diteliti kelihatan benar palsunya. Orang-orang Indonesia itu sangat mudah dibentur-benturkan supaya bercerai-berai. Cara yang dilakukan termus sudah mirip cara PKI dalam bergelirnya, menutup kebenaran dengan berbagai alibi untuk menutupi kebohongannya. Muter terus, ngulur waktu, tinggal yang pokoknya ijazah dikeluarin beres. Di catatan Andi Aswan membahas pendana bersama Rismon. Pak JK mohon Andi Aswan ini jangan sampai lepas. Ini peregangan dulu, nanti kembali fokus lagi ke ijazah Jokowi. Sengaja dibuat melebar kemana-mana untuk menutup ijazah palsu biar tidak sampai ke pengadilan. Andi tak lebih dari kotoran ternak. Di Tongos berharap dengan jabatan komisaris. Kenapa sih Andi Aswan masih gentayangan? Iran sudah membuat rudal balistik, Indonesia masih ribut ijazah, ditunjukkan ijazah selesai sudah bisa bikin rudal. Andi Aswan cengar-cengir mau nangis, termul pembohong semua. Sayang AA orang yang seperti ini yang dilindungi oleh penegak hukum. AA tonggas ketahuan. Menjijikkan, kasus ijazah aja bikin geger berlarut-larut. Orang yang punya ijazah kelak akan diminta pertanggungjawaban di alam kubur akhirat karena suka melihat orang bertengkar. Kasus ijazah melebar kemana-mana, sistem hukum dan penanganan hukum yang sangat amburadul. Rupanya ini penyakit menular, menipu dan berkumpul dengan habitatnya. Berbohong itu memang sudah menjadi kebutuhan pokok si Andi Aswan. Sudah tak heran lagi namanya saja termul. Saya nggak bodoh-bodoh amat Bang Andi. Si Andi Aswan malu setengah mati. Intinya tidak ada kebohongan yang sempurna. Waduh si A panik ya. Tunggu ini saja langkah Pak JK berikutnya. Astagfirullahaladzim, sampai kapan kamu AA bisa menyimpan kebohonganmu? Tidak baik untuk kesehatanmu AA. Semoga Pak JK laporkan kepada aparat penegak hukum kasus fitnah agar bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan beretika. Semoga. Kok hatiku merasa senang ya melihat raut muka dan suara bicara yang sangat terkesan panik. Mana Roy Panci yang dulu yang penuh tertawa. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau enggak pembohong ya bukan termul, pembohong, penipu, pengkhianat itu semua adalah termul keloncotan. Andi Aswan pembohong besar dari Dr. Tifa Dauda Kelir Bekasi. Tersangka masih ngoceh, segera seret ke pengadilan. Sebenarnya pemain kebohongan utama si Andi Aswan. Astagfirullah segitunya ya Bang di membela Jokodok. Astagfirullah itu nggak mau kalah ngotot kelakuan paniknya. Yang jelas semua kelompok termul bikin skenario macam-macam cara untuk melindungi ijazah palsu biar terulur-ulur sampai mencari masa lagi untuk menjadi kelompoknya.
Udahlah wahai termul, muter-muter kemanapun susah. Kalau kalian ngerasa benar, tinggal tunjukkan ijazahnya. Beginilah keadaan negeri kuno, hanya mengusut selembar ijazah, dramanya tidak berujung. Pembohongan makin hari memainkan perannya. Termul semua pembohong demi nutupi program junjungannya. Fitnah sana sini, ngarang cerita yang gak habis-habis, berbohong sana sini demi uang. Sabe sata bapantu kita atas, semoga semua makhluk berbahagia. Termul memang selalu pamer kedunguan kerklesijak yang tersisa hanya seperti ini. Kali ini saya salut sama Aiman karena dia berusaha untuk fair. Geng Termul jelas ngelesnya. Biar tidak gaduh, harusnya Yusuf Kala melaporkan Jokowi karena nyapres pakai jasa palsu. Ceboker Andi Aswad. Bung Aiman keluarkan saja si Roy Panci itu, tidak tahu berdebat si Panci. Dari zaman cebong sampai jadi Termul, kelakuannya bikin fake chat atau fake nomor WA. Seperti dulu kasus fake chat Habib Rizky yang selalu diviralkan sampai ada yang lapor polisi. Pakai diproses pula, cuma bukti video dari YouTube doang. Saking pengennya membui Habib Rizky. Orang yang tidak menjunjung kejujuran dan kebenaran beranggapan bahwa hidup itu enggak ada matinya. Termul sedang dilaporkan JK kerja Termul buat hoax, buat gaduh peliharaan yang gila kuasa. Setiap hari yang ditonton begini terus oleh masyarakat Indonesia gak selesai-selesai. Pantas gak berkembang-kembang negara Indonesia. Saya berani talak 3 sama istri saya bahwa saya yakin Mas Roy Suryo ini memang dalam pengadilan nanti. Hanya Roy Suryo yang dendam sama Jokowi, tancap gas, yang lain sadar karena tidak dendam. Gak ada kerjaan lain yang halakas selain jadi Termul. Masalah ini penting untuk negara yang bohong dan membingungkan rakyat Indonesia. Mohon ditangkap dan dijebloskan penjara selama-lamanya. Menjadi Termul itu tidak perlu pintar, yang penting pemberani, berani bohong, berani tebar hoak, omongan kasar terbermual fufufafa. Mahasiswa harus peduli terhadap ijazah palsu karena jika kasus ini enggak selesai dengan tuntas maka akan melemahkan belajar anak bangsa. Setiap debat antara Andi Aswan pasangan Roy Suryo selalu bikin Andi terpojok dan terlihat bodoh. Ilmuwan yang jenius dan berdadab ketika menyampaikan sesuatu selalu sopan dan santun, tidak cengengesan dan banting peletet pelotot. Ketahuan Andi Aswan senyum-senyum menahan bohongnya. Roy Suryo seharusnya tertib dalam debat. Rekam itu Termul, betul benar, gak usah panik Roy Suryo. Konoha dari zaman batu sampai zaman sekarang masih ribut soal jasanya. Woi, kapan sampai akhirnya mikir untuk membuat rudal balistik untuk teknologi modern sendiri seperti negara luar, kalau pola pikir orang yang masih asik ribut-ributan mulu. Apa yang diharapkan relawan dari pejabat licik dan pembohong adalah kerjasama menipu bersama. Andi Aswan harus dituntut secara hukum kalau benar adanya. Sambil makan popcorn kita lihat para terjalan dongo hati pakai saling cakar pakai ber. Malu aku jadi warga Indonesia lihat manusia seperti ini. Mending Termul dikumpulin kasih makan MBG, setelah ternak kenyang nitip rudal Iran satu aja ledakin di tengah Termul biar modar aman sudah dunia.